Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Retno Asih, NIM 1803211000093. Di sini saya akan menjelaskan sistem tata niaga komoditas tomat. Pembahasan yang pertama yaitu pendekatan komoditas, yang kedua yaitu pendekatan kelembagaan, yang ketiga yaitu pendekatan fungsional, dan yang keempat yaitu pendekatan SCP. Yang pertama, pendekatan komoditas. 1. Karakteristik komoditas. Tomat merupakan salah satu komoditas strategis karena merupakan salah satu sayuran yang selalu digunakan sebagai bahan makanan oleh masyarakat dan bahan baku industri, olahan makanan dan minuman di Indonesia, serta tomat tidak dapat disubstitusi oleh sayuran lain, sehingga sampai saat ini tanaman tomat terus dikembangkan. Yang kedua, kondisi permintaan. Pada tahun 2010, peningkatan volume produksi tomat meningkat menjadi 891.616 ton atau tumbuh sebesar 4,52%. Artinya, Indonesia memiliki potensi dalam pengembangan budidaya tomat. Yang ketiga, kondisi penawaran. Peningkatan volume ekspor tomat dari tahun 2009 sebesar 596 ton meningkat menjadi 618 ton pada tahun 2010, di mana terjadi peningkatan sebesar 3,7%. Begitu pula yang terjadi pada nilai ekspor tomat, di mana pada tahun 2009 nilai ekspor tomat adalah sebesar $390 dan meningkat menjadi $566 atau meningkat sebesar 45,13%. Yang kedua yaitu pendekatan kelembagaan. Di sini terdapat 6 saluran tata niaga, yaitu saluran yang pertama dari petani PKPAB, lalu pedagang pengecer, lalu ke konsumen. Saluran kedua yaitu dari petani ke PKPAB, lalu ke konsumen. Saluran tata niaga ketiga yaitu dari petani ke PBPIC, lalu ke pedagang pengecer, lalu ke konsumen. Saluran tata niaga keempat yaitu petani ke PBPIK lalu ke konsumen. Saluran tata niaga kelima yaitu dari petani ke PBPIK lalu ke pedagang pengecer lalu ke konsumen di wilayah Jakarta. Lalu yang saluran tata niaga keenam yaitu dari petani ke PBPIK lalu ke konsumen wilayah Jakarta. Pendekatan fungsional. Di sini terdapat 3 fungsi, yaitu fungsi pertukaran berupa aktivitas penjualan, fungsi fasilitas berupa aktivitas sortasi dan grading, serta penanggulangan resiko berupa resiko harga tomat. Lalu ada fungsi fisik yaitu fungsi pengangkutan dan pengemasan. Yang keempat itu ada pendekatan SCP. Di pendekatan SCP terdapat 3 yaitu market struktur, market conduct, dan market performance. Yang pertama yaitu market struktur. Market struktur pasar berdasarkan karakteristik. Dilihat dari jumlahnya, pedagang pengecer yang bertindak sebagai penjual berjumlah lebih sedikit dibanding dengan konsumen yang merupakan pembeli tomat. Posisi tawar pedagang pengecer relatif lebih tinggi dibandingkan dengan konsumen. Hal ini terlihat pada penentuan harga tomat, bahwa pedagang pengecer merupakan pihak yang dominan dalam penentuan harga tomat dibandingkan dengan konsumen. Walaupun terkadang proses negosiasi antara penjual dan pembeli seringkali terjadi. Jenis tomat yang dijual dalam tata niaga tomat di Desa Tugu Mukti dalam penelitian ini relatif seragam atau homogen. Perbedaan hanya sebatas hasil sortasi dan grading yang tidak begitu seragam karena dilakukan secara manual oleh petani maupun pedagang. Kontrol kualitas hasil sortasi dan grading tidak terlalu ketat sehingga memungkinkan adanya perbedaan hasil sortasi dari setiap petani.
Setiap lembaga tata niaga menghadapi kondisi pasar yang berbeda. Analisis di atas memberikan gambaran bahwa struktur pasar yang dihadapi oleh lembaga tata niaga cenderung mengarah kepada struktur pasar oligopoli. Namun di sisi lain, petani ternyata masih menghadapi struktur pasar yang cenderung mengarah kepada struktur pasar monopsoni karena berdasarkan hasil observasi di lapangan terdapat hubungan kerjasama maupun ikatan yang kuat antara petani dan pedagang. Hal ini menyulitkan petani untuk menjual tomat pada alternatif saluran lainnya, dan kondisi persaingan antara pedagang besar atau kecil menjadi tidak tinggi. Market struktur berdasarkan pada hitungan dari lembaga petani. Jumlahnya itu ada 38 orang. Pengukuran nilai itu berdasarkan market share. Struktur pasarnya itu monopolistik. Berdasarkan IHH, nilainya itu 0,02. Struktur pasarnya oligopoli. Berdasarkan CR4, struktur pasarnya monopolistik. Berdasarkan IR, struktur pasarnya persaingan sempurna. Berdasarkan koefisien Gini, struktur pasarnya monopolistik. Lembaga pemasaran tengkulak, jumlah pedagangnya itu ada 5. Indikator pengukuran berdasarkan market share, struktur pasarnya itu oligopoli ketat. Berdasarkan nilai IHH yaitu 0,21, struktur pasarnya itu oligopoli. Berdasarkan CR4 nilainya 89,58%, struktur pasarnya monopoli. Berdasarkan nilai IR, struktur pasarnya persaingan sempurna. Berdasarkan koefisien Gini, struktur pasarnya monopolistik. Pedagang pengepul, jumlah pedagang itu ada 5 orang. Indikator pengukuran berdasarkan market share itu struktur pasarnya oligopoli ketat. Berdasarkan nilai IHH, struktur pasarnya itu oligopoli. Berdasarkan CR4, struktur pasar monopoli. Berdasarkan nilai IR, struktur pasarnya persaingan sempurna. Berdasarkan koefisien Gini, struktur pasarnya monopolistik. Lembaga pemasaran pedagang besar, jumlah pedagang itu ada 6 orang. Indikator pengukuran berdasarkan market share itu struktur pasarnya oligopoli ketat. Berdasarkan IHH itu nilainya 0,17, struktur pasarnya oligopoli. Berdasarkan CR4, struktur pasarnya oligopoli ketat. Berdasarkan IR, struktur pasarnya itu persaingan sempurna, dan berdasarkan koefisien Gini, struktur pasarnya itu monopolistik. Lembaga pemasaran pedagang pengecer, jumlah pedagangnya itu 10 orang. Indikator pengukurnya itu berdasarkan market share, nilainya 75,12%, berarti struktur pasarnya itu bersifat oligopoli ketat. Berdasarkan IHH, struktur pasarnya itu oligopoli. Berdasarkan CR4, struktur pasarnya oligopoli ketat. Berdasarkan IR, struktur pasarnya bersifat persaingan sempurna, dan berdasarkan koefisien Gini dengan nilai 0,08, struktur pasarnya bersifat monopolistik. Yang kedua yaitu ada market conduct. Market conduct, lembaga pemasaran yang terlibat itu ada 4, yaitu petani, pedagang pengecer, dan konsumen. Petani itu melakukan aktivitas pemanenan tomat di kebun masing-masing. Terus yang pedagang itu petani mengeluarkan biaya pasca panen seperti biaya sortasi, grading, pengemasan, dan pengangkutan sampai kepada pedagang besar. Yang pedagang pengecer itu melakukan aktivitas pengangkutan tomat dari pedagang besar sampai kepada tempatnya atau lapak berjualan. Yang keempat itu ada konsumen, membeli tomat dari pedagang pengecer. Market conduct, saluran pemasaran. Pola saluran 1 itu dari petani ke PKPAB, lalu ke pedagang pengecer pasar Andir, lalu ke konsumen di wilayah Bandung atau wilayah 1. Pola saluran 2 itu dari petani ke PKPAB, lalu ke konsumen di wilayah Bandung atau wilayah 1. Pola saluran 3 yaitu dari petani ke PBPIC, lalu ke pedagang pengecer pasar induk Cibitung, lalu ke konsumen di wilayah Bekasi atau wilayah 2. Pola saluran 4 yaitu dari petani ke PBPIC lalu ke konsumen di wilayah Bekasi atau wilayah 2.
Pola saluran 5 yaitu dari petani ke PBPIK, lalu ke pedagang pengecer pasar induk Keramat Jati, lalu ke konsumen di wilayah Jakarta atau wilayah 3. Pola saluran 6 itu yaitu dari petani ke PBPIK, lalu ke konsumen di wilayah Jakarta atau wilayah 3. Market conduct, fungsi pemasaran. Yang pertama yaitu ada fungsi tata niaga di tingkat petani, itu saluran 1 dan 2 itu total biayanya ada 0. Saluran 3 dan 4 itu total biayanya 501,25 ribu per kilogram. Pada saluran 4 dan 6 total biayanya itu ada 200.000 per kilogram. Yang kedua ada fungsi tata niaga di tingkat pedagang kecil Pasar Andir Bandung atau PKPAB, yaitu saluran 1 itu total biayanya 502.000 per kilogram. Lalu pada saluran 2 itu sebesar 638,25, 670,12, 653,87 ribu per kilogram. Fungsi tata niaga di tingkat pedagang besar Pasar Cibitung Bekasi atau PBPIC. Pada saluran 3 itu total biayanya 64.000 per kilogram, dan pada saluran 4 itu sebesar 64.000 per kilogram. Yang keempat yaitu fungsi tata niaga di tingkat pedagang besar Pasar Keramat Jati Jakarta atau PBPIK. Total biaya pada saluran kelima yaitu 318.000 per kilogram, dan pada saluran keenam yaitu sebesar 318.000 per kilogram. Yang kelima itu ada fungsi tata niaga di tingkat pedagang pengecer. Pada saluran ke-1 yaitu total biayanya 433,42, 452,26, 444,98 ribu per kilogram. Dan pada saluran ketiga yaitu sebesar 941,71, 955,35, 959,37 ribu per kilogram. Dan pada saluran kelima yaitu total biayanya sebesar 684,47, 788,07, 811,11 ribu per kilogram. Market conduct, kebijakan harga. Penentuan harga di tingkat petani oleh pedagang sebagian besar ditentukan sepihak oleh pedagang, dan kondisi ini cenderung mengarah kepada penentuan harga tipe pasar terorganisasi atau organized market. Penentuan harga tomat di tingkat pedagang besar atau kecil kepada pedagang pengecer maupun konsumen atau rumah makan, catering makanan, dan lain-lain mengarah kepada tata cara penentuan harga dengan negosiasi individu. Penentuan harga oleh pedagang pengecer kepada konsumen sebagian besar ditetapkan oleh pedagang pengecer dan mengarah kepada tata cara penentuan harga dengan menggunakan formula pricing. Pedagang pengecer menetapkan harga dengan memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan dan keuntungan yang ingin didapatkan. Market conduct, sistem pembayaran. Sistem pembayarannya itu ada dua, yaitu secara tunai dan secara kemudian. Pembayaran secara tunai. Pada tingkat petani, tata cara pembayaran langsung tunai hanya terjadi pada satu orang petani, yaitu petani yang menyalurkan tomat kepada PKPAB. Tata cara pembayaran tunai ini juga dilakukan oleh konsumen kepada pedagang pengecer pada setiap pasar, dan konsumen kepada PKPAB, PPIPC, dan PBPIK pada setiap pasar. Pembayaran secara kemudian. Tata cara pembayaran kemudian juga terjadi pada pedagang pengecer pada tiap pasar atau pembeli kepada pedagang atau penjual baik PKPAB, PBPIC, PBPIK. Penjual pada waktu-waktu tertentu akan mengecek ke pedagang pengecer dan mencoba untuk menagih pembayaran apabila pedagang pengecer telah menjual habis tomatnya. Yang ketiga yaitu ada market performance. Market performance ini dilihat dari total marginnya. Pada saluran tata niaga 1, total marginnya itu ada 1.514,52.
pada saluran kedua yaitu sebesar 1.514,52 dan pada saluran tata niaga ketiga yaitu sebesar 1.980,59. Pada saluran keempat yaitu sebesar 522,49. Pada saluran kelima yaitu sebesar 1.714,76. Dan pada saluran keenam yaitu sebesar 475,81.000 per kilogram. Farmer share. Saluran tata niaga ke-1 rata-rata farmer share-nya yaitu 55,97%. Pada saluran kedua yaitu rata-rata farmer share-nya sebesar 55,97%. Pada saluran ketiga, rata-rata farmer share-nya 50,35%. Pada saluran keempat, rata-rata farmer share-nya yaitu 78,85%. Pada saluran kelima yaitu rata-rata farmer share-nya 56,32%. Dan pada saluran keenam rata-rata farmer share-nya yaitu 82,18%. Integrasi pasar. Saluran 4, saluran 6 masih belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan PBBIK masih merupakan pihak yang sangat dominan dalam menentukan harga tomat ke petani, dan petani merupakan pihak yang menerima harga dalam tata cara penentuan harga yang tersebut. Informasi terkait kondisi pasar yang diterima petani relatif lebih sedikit atau terbatas, dan kondisi kerjasama antara petani dan pedagang masih belum stabil. Ketidakstabilan kerjasama antara lembaga tata niaga yang terlibat pada saluran 5 disebabkan tidak ada kerjasama bisnis jual beli yang jelas berupa kontrak kerjasama dan kemitraan antara pihak-pihak yang terlibat. Dikhawatirkan tidak adanya kerjasama yang jelas antara lembaga tata niaga dapat menimbulkan kecurangan-kecurangan atau moral hazard dalam pelaksanaan kerjasama antara semua pihak yang terlibat dalam proses tata niaga tomat dari petani di Desa Tugumukti hingga sampai kepada konsumen. Perbandingan. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Melisa Dinda Anggraini dan Nur Baladina dengan judul Analisis Struktur, Perilaku, dan Penampilan Pasar Kentang di Desa Sumber Brantas, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Di penelitian ini sudah baik karena telah menganalisis semua pendekatan yang ada. Namun di penelitian ini terdapat kelemahan, yaitu tidak terdapat market struktur yang menggunakan metode perhitungan seperti market share, IHH, IR, koefisien Gini. Ini daftar pustaka. Sumber yang saya ambil yaitu dari Fikri dengan judul Sistem Tata Niaga Tomat Kasus di Desa Tugumukti, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Dan dari Melisa Dinda Anggraini dengan judul Analisis Struktur, Perilaku, dan Penampilan Pasar Kentang di Desa Sumber Brantas, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.